Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1989. Buku jilid ketiga mulai dari halaman 462. Kitab Adab Amar Ma'ruf dan Nahi Mungkar. Lanjutan dari sebelumnya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, tiada sia-sialah bagi manusia yang menyaksikan suatu tempat yang padanya ada kebenaran, melainkan mengatakan kebenaran itu. Karena sesungguhnya yang demikian tiada akan mendahulukan ajalnya dan tidak akan menghalangi rezeki yang teruntuk baginya. Dirawikan Al-Baihaqi dari Ibnu Abbas dan At-Tirmidzi. Hadis ini menunjukkan bahwa tidak boleh masuk ke rumah orang-orang zalim, orang-orang fasik, dan tidak boleh menghadiri tempat-tempat yang akan dipersaksikan perbuatan mungkar padanya. Dan ia tidak sanggup merubahnya. Karena Nabi SAW bersabda, kutukan itu akan turun kepada orang yang menghadirinya. Dan tidak boleh menyaksikan perbuatan mungkar tanpa ada keperluan dengan beralasan lemah dari mencegahnya. Karena inilah segolongan dari ulama terdahulu atau ulama salaf memilih uzlah. Karena dilihat mereka perbuatan mungkar di pasar-pasar, hari-hari raya, dan di tempat-tempat perkumpulan, dan mereka itu lemah daripadanya merubahnya. Dan ini menghendaki harusnya meninggalkan bergaul dengan orang banyak. Karena inilah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu berkata, tiada mengembara para pengembara, dan tiada meninggalkan kampung dan anak-anak mereka, kecuali disebabkan seperti apa yang terjadi pada kita ketika melihat kejahatan telah timbul dan kebajikan telah terbenam. Dan mereka melihat bahwa tidak diterima perkataan dari orang-orang yang berkata benar. Dan mereka bermacam-macam fitnah dan tidak merasa aman dari terlibat mereka kepadanya. Dan azab atau bencana akan turun kepada kaum itu, lalu tidak akan selamat dari bencana itu. Maka mereka melihat bahwa bercampur baur dengan binatang buas dan memakan sayur-sayuran adalah lebih baik dari bercampur baur dengan mereka itu di dalam kenikmatan. Kemudian Umar bin Abdul Aziz membaca ayat, Fafirru ilallahi inni lakum minhu nadhirum mubin. Artinya, sebab itulah, bersegeralah pergi kepada Allah. Sesungguhnya, aku pemberi peringatan yang terang dari Allah kepada kamu. Surat Az-Zariyat ayat 50. Umar bin Abdul Aziz menyambung, lalu suatu kaum itu pergi, jikalau tidaklah Allah Ta'ala Maha besar pujian kepadanya, menjadikan rahasia pada kenabian, sesungguhnya kami akan mengatakan bahwa tidaklah para nabi itu lebih utama daripada kaum itu tentang apa yang sampai kepada kami, bahwa para malaikat alaihissalam berjumpa dan berjabatan tangan dengan mereka. Awan dan binatang buas lalu pada salah seorang dari mereka, maka orang itu memanggilnya, maka awan dan binatang buas itu pun menyaut akan panggilannya. Dan orang itu bertanya kepadanya, di manakah engkau suruh? Awan dan binatang buas itu menerangkan kepadanya, sedang orang itu bukan nabi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda,
Barang siapa hadir pada perbuatan maksiat, tetapi tiada menyukainya, maka seakan-akan ia tidak datang pada perbuatan maksiat itu. Dan barang siapa tiada datang pada perbuatan maksiat, tetapi menyukainya, maka seakan-akan ia hadir pada perbuatan maksiat itu. Dirawikan Ibnu Uda dari Abu Hurairah. Arti hadis tadi ialah ia hadir karena ada keperluan atau kebetulan terjadinya perbuatan mungkar itu di hadapannya. Adapun hadir dengan sengaja itu terlarang. Berdalilkan hadis pertama di atas. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla tiada mengutuskan seorang nabi, melainkan nabi itu mempunyai pembantu-pembantu atau hawari. Maka nabi itu pun berdiri di tengah-tengah mereka. Masya Allah. Berbuat pada mereka menurut kitab Allah dan perintahnya. Sehingga apabila Allah mengambil atau mewafatkan nabinya, niscaya para pembantu itu bangun bekerja menurut kitab Allah dan perintahnya dan sunat nabi mereka. Apabila mereka telah habis binasa, maka sesudah mereka ada suatu kaum yang naik di atas mimbar, mengatakan apa yang mereka pandang baik, atau berkata yang ma'ruf, dan berbuat apa yang mereka pandang buruk, atau berbuat yang mungkar. Apabila kamu melihat yang demikian, maka berhaklah di atas tiap-tiap orang mukmin berjihad menantang mereka dengan tangannya. Jikalau tidak sanggup, maka dengan lidahnya. Dan jikalau tidak sanggup, maka dengan hatinya. Dan tidaklah lagi di balik itu Islam. Dirawikan Muslim dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, adalah penduduk suatu kaum berbuat perbuatan maksiat. Dan ada pada mereka 4 orang yang menantang apa yang diperbuat mereka. Salah seorang dari 4 itu bangun dan berkata, bahwasanya kamu berbuat begini begitu dari perbuatan jahat. Lalu orang tersebut melarang mereka dan menerangkan kejinya apa yang diperbuat mereka. Lalu mereka itu menolak dan tidak berhenti dari perbuatan mereka yang jahat itu. Maka orang itu memaki mereka, lalu mereka pun memaki orang itu. Orang itu memerangi mereka, lalu mereka mengalahkan orang itu. Maka orang itu pun mengasingkan diri, beruslah. Kemudian berdoa, wahai Allah Tuhanku, bahwasanya aku telah melarang mereka, tetapi mereka tiada mematuhi akan aku. Aku memaki mereka, lalu mereka memaki aku. Aku memerangi mereka, lalu mereka mengalahkan aku. Kemudian orang itu pun pergi. Kemudian bangun yang lain, lalu melarang mereka, tetapi mereka itu tiada mematuhinya. Maka ia memaki mereka itu, lalu mereka itu memakinya. Orang itu pun mengasingkan diri. Kemudian berdoa, wahai Allah Tuhanku, bahwasanya aku telah melarang mereka, tapi mereka itu tiada mematuhi akan aku. Aku memaki mereka, lalu mereka memaki aku. Jikalau aku memerangi mereka, niscaya mereka mengalahkan aku. Kemudian orang itu pun pergi. Kemudian bangun orang ketiga, lalu melarang mereka, tetapi mereka tiada mematuhinya. Maka orang itu pun mengasingkan diri. Kemudian berdoa, wahai Allah Tuhanku, bahwasanya aku telah melarang mereka, tetapi mereka tiada mematuhi akan aku. Jikalau aku memaki mereka, niscaya mereka memaki aku. Jikalau aku memerangi mereka, niscaya mereka mengalahkan aku. Kemudian orang itu pun pergi.
Kemudian bangun orang yang keempat, lalu berdoa, "Wahai Allah Tuhanku, bahwasanya jikalau aku melarang mereka, niscaya mereka mendurhakai aku. Jikalau aku memaki mereka, niscaya mereka memaki aku. Jikalau aku memerangi mereka, niscaya mereka mengalahkan aku." Kemudian orang itu pun pergi. Berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, orang keempat itu adalah yang paling rendah derajatnya. Dan sedikitlah dalam kalangan kamu orang yang seperti itu. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, ada orang yang bertanya kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, adakah dibinasakan kampung dan pada kampung itu ada orang-orang soleh?" Rasulullah SAW menjawab, "Ada." Yang bertanya itu bertanya lagi, "Disebabkan apa, wahai Rasulullah?" Rasulullah SAW menjawab, "Disebabkan mereka memandang mudah dan berdiam diri daripada melarang perbuatan yang mendurhakai Allah Ta'ala." Dirawikan Al-Basar dan At-Tabarani. Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala mewahyukan kepada salah seorang malaikat bahwa balikkanlah kota Anu dan kota Anu ke atas penduduknya. Lalu malaikat itu menjawab, "Wahai Tuhanku, dalam kalangan mereka itu ada hamba Engkau, si Fulan, yang tidak mendurhakai akan Engkau sekejap mata pun." Allah Ta'ala berfirman, "Balikkanlah kota itu ke atas hamba itu dan ke atas mereka. Sesungguhnya mukanya tiada berubah sekali-kali sesaat pun." Dirawikan At-Tabarani dan Al-Baihaqi. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW bersabda, disiksakan penduduk suatu kampung di mana padanya 18.000 orang yang perbuatan mereka itu perbuatan nabi-nabi. Lalu para sahabatnya bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimanakah maka demikian?" Rasulullah SAW menjawab, "Tiadalah mereka itu marah karena Allah. Tiada menyuruh mengerjakan yang baik dan tiada melarang dari perbuatan jahat." Dari Urwah, dari bapaknya yang mengatakan, Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Tuhan, "Wahai Tuhanku, manakah hambamu yang lebih Engkau cintai?" Allah Ta'ala berfirman, "Yang bersegera kepada keinginanku, sebagaimana bersegeranya elang kepada keinginannya, yang memberatkan dirinya disebabkan hambaku yang soleh-soleh, sebagaimana anak kecil memberatkan dirinya dengan tetek ibunya, dan yang marah apabila dikerjakan orang perbuatan-perbuatan yang aku haramkan, sebagaimana marahnya harimau kepada dirinya sendiri." Bahwa harimau itu apabila marah kepada dirinya sendiri, niscaya ia tiada peduli sedikitkah manusia itu atau banyak. Ini menunjukkan kepada keutamaan mawas diri serta sangatnya ketakutan. Abu Dzar Al-Ghafari berkata, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai Rasulullah, adakah jihad selain dari memerangi orang musyrikin atau orang-orang yang mempersekutukan Allah?" Rasulullah SAW menjawab, "Ada, wahai Abu Bakar, bahwasanya Allah Ta'ala mempunyai pejuang-pejuang atau mujahidin di bumi yang lebih utama dari orang-orang yang syahid atau syuhada. Mereka itu hidup yang memperoleh rezeki, berjalan di atas bumi. Allah berbangga dengan mereka pada malaikat-malaikat langit.
dan dihias surga bagi mereka, sebagaimana Ummu Salmah berhias untuk Rasulullah SAW. Abu Bakar radhiyallahu anhu lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah mereka itu?" Rasulullah SAW menjawab, "Orang-orang yang beramar ma'ruf dan bernahi mungkar, berkasih kasihan pada jalan Allah, dan marah pada jalan Allah." Kemudian Rasulullah SAW menyambung, "Demi Allah yang nyawaku di tangannya, sesungguhnya seorang hamba dari mereka itu berada dalam kamar di atas segala kamar, di atas kamar orang-orang syahid. Masing-masing kamar daripadanya mempunyai 300.000 pintu, di antaranya dari yakut atau permata merah dan zamrud yang hijau. Di atas masing-masing pintu itu nur, dan bahwa seorang laki-laki dari mereka itu dikawinkan dengan 300.000 bidadari yang amat elok rupanya. Setiap kali orang itu berpaling kepada salah seorang dari bidadari-bidadari itu, lalu memandang kepadanya, maka bidadari itu berkata, 'Adakah engkau teringat akan hari itu dan hari ini, di mana engkau beramar ma'ruf dan bernahi mungkar?' Setiap kali ia memandang kepada salah seorang dari bidadari-bidadari itu, lalu ia memperingatkan laki-laki tersebut akan tempat di mana ia melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Tersebut dalam Ittihaf As-Sadatil Muttaqin, Syarah Ihya, halaman 12, juz 7. Ubaidah bin Al-Jarrah berkata, "Aku bertanya, wahai Rasulullah, orang syahid manakah yang lebih mulia pada Allah Azza wa Jalla?" Rasulullah SAW menjawab, "Yaitu laki-laki yang bangun berdiri kepada raja atau penguasa yang zalim, lalu ia beramar ma'ruf dan bernahi mungkar, maka raja itu membunuhnya. Jikalau tidak dibunuhnya, maka pena malaikat penulis amalan manusia atau malaikat kiramin katibin tiada berlaku di atasnya lagi sesudah itu, atau amalannya tidak ditulis lagi, walaupun ia hidup selama hidupnya." Diriwayatkan Al-Basar. Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Yang paling utama orang syahid dari umatku ialah laki-laki yang berdiri kepada imam atau kepala yang zalim, lalu menyuruh mengerjakan kebaikan dan melarang mengerjakan kejahatan. Lalu imam itu membunuhnya di atas yang demikian. Maka orang syahid tersebut tempatnya di dalam surga antara Hamzah dan Ja'far." Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, seburuk-buruk kaum ialah kaum yang tidak menyuruh dengan keadilan, dan seburuk-buruk kaum ialah kaum yang tidak menyuruh dengan kebaikan dan tidak melarang dari kejahatan." Diriwayatkan Abu Syekh Ibnu Hibban dari Jabir. Adapun athar, maka Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, "Hendaklah kamu beramar ma'ruf dan bernahi mungkar, atau akan dikuasakan oleh Allah ke atasmu seorang sultan atau penguasa yang zalim, yang tidak dimuliakannya yang tua dari kamu, dan tidak dikasihinya yang kecil dari kamu, dan berdoa ke atas penguasa itu orang-orang pilihan dari kamu, tetapi doa itu tiada diterima. Dan kamu meminta pertolongan, tetapi kamu tidak akan ditolong. Dan kamu meminta ampun, tetapi tidak akan diberi ampun bagimu." Hudzaifah radhiyallahu anhu ditanyakan tentang orang yang mati dari orang-orang yang hidup, maka beliau menjawab, "Ialah orang yang tidak menantang perbuatan jahat dengan tangannya, dengan lisannya, dan hatinya." Malik bin Dinar berkata,
adalah salah seorang dari pendeta Bani Israel mendatangkan laki-laki dan wanita ke tempatnya. Ia memberi pengajaran kepada mereka dan mengingatkan mereka akan hari-hari Allah Azza wa Jalla. Maka pada suatu hari, pendeta itu melihat sebagian anaknya mengedip-ngedipkan matanya kepada sebagian wanita. Lalu, pendeta itu menegur, "Pelan-pelan, wahai anakku, pelan-pelan." Dan pendeta itu jatuh dari tempat tidurnya, lalu putus urat lehernya, dan ia menjatuhkan perempuannya dan anak-anaknya dibunuh dalam ketentaraan. Maka Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi zaman pendeta itu, yang maksudnya, terangkanlah kepada pendeta Anu, bahwa aku tidak akan mengeluarkan dari tulang sulbimu seorang yang benar untuk selama-lamanya. Apakah tidak dari kemarahanmu padaku, bahwa engkau hanya mengatakan, pelan-pelan, wahai anakku, pelan-pelan. Hudzaifah berkata, akan datang kepada manusia suatu masa di mana pada mereka itu bangkai keledai lebih mereka cintai dari orang mukmin yang menyuruh mereka mengerjakan yang baik dan melarang mereka berbuat yang jahat. Allah Azza wa Jalla mewahyukan kepada Nabi Yusha bin Nun alaihissalam, bahwasanya aku membinasakan dari kaummu 40.000 orang dari orang-orang baik dan 60.000 dari orang-orang jahat. Maka Nabi Yusha berdoa, wahai Tuhanku, mereka itu orang-orang jahat, maka bagaimanakah orang-orang baik? Allah Ta'ala berfirman, bahwasanya mereka itu tiada marah karena kemarahanku. Mereka wakil-mewakilkan dan minum-minum bersama mereka. Bilal bin Sa'ad berkata, bahwasanya perbuatan maksiat apabila disembunyikan, niscaya tiada mendatangkan kemadharatan kecuali kepada yang mengerjakannya. Maka apabila dilahirkan dan tidak dihilangkan, niscaya mendatangkan kemadharatan kepada umum. Ka'bul Ahbar bertanya kepada Abi Muslim Al-Khawlani, bagaimanakah kedudukan engkau pada kaum engkau? Abi Muslim menjawab, baik. Ka'bul Ahbar menyambung, sesungguhnya Taurat mengatakan bukan demikian. Abi Muslim bertanya, apakah kata Taurat? Ka'bul Ahbar menjawab, Taurat mengatakan bahwa orang apabila beramal ma'ruf dan bernahi mungkar, niscaya buruklah kedudukannya pada kaumnya. Lalu Abi Muslim berkata, benar Taurat, dan bohong Abi Muslim. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mendatangi orang-orang yang bertanggung jawab dalam pemerintahan. Kemudian tidak lagi mendatangi mereka itu. Lalu orang berkata kepadanya, jikalau engkau mendatangi mereka, maka mudah-mudahan mereka memperoleh kesan dari perkataanmu pada diri mereka. Abdullah bin Umar menjawab, aku takut jikalau aku berkata-kata akan mereka melihat bahwa yang padaku bukan yang padaku. Dan jikalau aku berdiam diri, aku takut aku berdosa. Ini menunjukkan bahwa orang yang lemah dari amar ma'ruf, maka haruslah menjauhkan diri dari tempat itu dan menutupkan diri daripadanya, sehingga ia tidak melalui tempat yang ia dapat dilihat dari tempat itu. Ali bin Abi Thalib berkata, yang pertama-tama yang engkau menangi dari perjuangan atau jihad itu, ialah perjuangan dengan tanganmu, kemudian perjuangan dengan lidahmu, kemudian perjuangan dengan hatimu. Apabila hati tidak mengenal yang baik atau ma'ruf, dan tidak menantang yang jahat atau mungkar, niscaya hati itu terbalik,
lalu yang di atas menjadi di bawah. Abdullah radhiyallahu anhu berkata, yang manapun hamba yang berbuat pada sesuatu dari agamanya, dengan apa yang disuruh atau dilarang oleh agamanya, dan ia bergantung pada yang demikian ketika rusaknya dan buruknya keadaan, serta kacau balaunya zaman, maka hamba tersebut termasuk orang yang bangun karena Allah pada zamannya dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Artinya, apabila tiada sanggup beramar ma'ruf dan bernahi mungkar selain di atas dirinya sendiri, lalu ia bangun dengan dirinya sendiri dan menantang hal ihwal orang lain dengan hatinya, maka sesungguhnya orang itu telah mengerjakan apa yang menjadi tujuan pada haknya. Orang bertanya kepada Al-Fudail, apa tidakkah engkau beramar ma'ruf dan bernahi mungkar? Al-Fudail menjawab, bahwa suatu kaum beramar ma'ruf dan bernahi mungkar, lalu menjadi kufur atau tertutup hatinya. Dan yang demikian itu karena mereka tidak sabar di atas bencana yang menimpa diri mereka. Orang bertanya kepada Atsuri, apakah tidak engkau beramar ma'ruf dan bernahi mungkar? Atsuri menjawab, apabila laut itu bergoncang, maka siapakah yang sanggup menenangkannya? Maka jelaslah dengan dalil-dalil ini bahwa amar ma'ruf dan nahi mungkar itu wajib, dan fardunya itu tidak gugur, serta ada kesanggupan, kecuali bangun orang yang bangun melaksanakannya. Maka, marilah sekarang kami sebutkan syarat-syaratnya dan syarat-syarat wajibnya.